Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya dan juga Iqbal di channel One Nature Guide. Kali ini kita akan menuju rumah Deng Masale yang berada di Jalan Tomat. Konon katanya rumah ini dijadikan oleh Jepang sebagai tempat pencetakan uang. Oke, ayo kita ke sana. Sumber saya dari buku ini, pemirsa. Oke. Halo, assalamualaikum pemirsa. Kita sudah tiba di depan rumah Usman Deng Masale, rumah yang ditempati oleh Jepang untuk membuat mata uang. Jadi disinilah rumah yang dipakai untuk membuat mata uang pada zaman Jepang. Rumah ini dibuat pada tahun 1930-an. Oke, kita langsung saja ya lihat rumahnya bagaimana. Di zaman Jepang, rumah ini pernah menjadi sejarah yang sangat penting karena di tempat ini Jepang menggunakan sebagai percetakan uang. Ini dimungkinkan dengan kebutuhan ruang yang cukup luas dalam rumah ini. Berhubung profesi pemilik adalah seorang pandai emas bernama Usman Deng Masale. Setelah kemerdekaan, Jepang mengembalikan rumah ini kepada pemiliknya dan oleh pemilik tetap digunakan sebagai tempat perajin emas. Morfologi bentuk rumah ini tidak sebagaimana tipologi bentuk rumah tradisional Bugis Makassar umumnya. Menelusuri bentuk dan tata ruangnya, maka memiliki perbedaan mencolok terutama pada bentuk timpak laja, tampak depan, ruang tangga, dan pola tata ruang dalam. Timpak laja rumah dipengaruhi oleh unsur arsitektur Melayu, di mana lengkung-lengkung dan jendela ventilasi atas menggunakan kaca. Sedikit ornamen menempel pada timpak laja. Rumah menjadi sangat menarik dengan pengakhiran-pengakhiran ornamen di setiap unsur bangunan. Dan ornamen ini seragam dengan keempat rumah keluarga lainnya. Selain ornamen timpak laja, daun jendela memiliki ornamen dengan pola geometris yang berulang, dipengaruhi pola bentuk ukiran Cina. Di tengah pola geometris dipasang sebuah potongan keramik berbentuk belah ketupat. Tapi sekarang keramiknya sudah tidak ada. Nanti kita akan perlihatkan rumah yang masih terawat yang ada keramik di tengahnya berbentuk belah ketupat. Penempatan tangga berada di samping rumah. Puncak tangga berakhir di sebuah teras yang berukuran kecil, sekitar 1,20 meter kali 2 meter. Teras berukuran kecil diperkirakan tidak untuk menerima tamu, berfungsi sebagai area peralihan antara ruang luar dan ruang dalam bangunan. Mungkin tempat sepatu, Di teras berukuran kecil ini terdapat juga ventilasi. Ornamennya seragam dengan ornamen ventilasi yang ada di dalam. Namun perbedaannya di dalam memiliki penutup ventilasi, sedangkan yang berada di luar ini tidak memiliki penutup ventilasi yang terbuat dari papan. Sangat indah kelihatannya ventilasi udara yang ornamen berlubang. Ornamen yang menempel di ventilasi itu sangat seragam. Dan di daun pintu terdapat tulisan Deng Masale dan di belakangnya itu ada ukiran-ukiran. Ada ukiran yang berbentuk miring di pintunya. Bisa kita lihat sendiri pemirsa. Sepertinya daun pintu yang melekat pada rumah ini di bagian teras depan sepertinya masih asli. Belum pernah mengalami perubahan. Dilihat dari gagang pintunya yang berbentuk karabiner. Tapi Deng, tidak apa-apa sambil muka tak Deng? Tidak apa-apa Ji. Ya. Oh, kita yang dipercaya untuk jaga di rumah Di. Oh iya. Ini apa namanya ini Pak? Semacam ventilasi ya? Iya, ventilasi. Memang dari awal ini penutupnya dari papan? Dari awal dari papan. Asli memang begitu. Oh, asli memang begitu ya? Iya. Ini atapnya terbuat dari kayu Pak Di? Iya, kayu. Kayu. Ini dari awal juga kayu ini? Iya, dari awal ini kayu begini. Mau cekek Di? Cekek. Nah, ini nggak seperti ada taksi. Oh iya. Jadi hawanya dingin pemirsa karena ventilasinya sangat bagus.
Tiangnya masih tiang asli ini Pak ya. Iya masih asli semua. Kata bangnya kayak beda Pak di kata bang nanti. Iya beda. Lantainya. Itu bambu bawaan kayu-kayu kecil-kecil. Oh iya ya. Bisa minta tolong dia Pak ini. Oh itu sana ya di depan dalamnya. Begini semua ini Pak dulunya. Iya begini semua di ini. Oh. Dulu dilapisi karpet begini memang atau Yang begini apa namanya yang begini? Nggak bilang orang Bugis jali, tapir jali. oh tapir jali yang terbuat dari rotan ini dia? Iya. Dilapisi begitu. Dilapisi begini ya. Iya. Oh dia tuh sila ada ya sapu di. Iya. Tapir jali. Tapir jali. Kalau ini Pak ruang agak ya Pak Saya nggak kepahami dulu ini ruangannya tempat apa ini, mungkin di sini tempat pembuatan uang karena ini ada kan loteng di atas sini. Oh ada loteng di. Ayo kita. Loteng ini kan bisa orang naik di atas ini biar mau tidur, kuat sekali di atasnya. Oh iya ya Kayak orang kayak rumah bertingkat. rakyang. Iya, rakyat nasa mutie. Rakyang nasa oke. Ya oh ada tempatnya di sini ya. Iya. Mungkin ruang tengah ini ya, ruang tengah. Nah, mungkin ruang tengah ini. Iya. Di sini barangkali orang bikin uang. Uang. Terus itu depan? Itu depan memang ruangan tamu itu. Ruang tamu ini ya? Iya. Oh, ruang tamu depannya. Oh, sama jendelanya, Pak Di. Tapi jarang nih yang punya rumah begini jendelanya, Pak Di. Jarang, tidak ada. Nggak ada, Di. Tidak ada. Ini yang terjunta-junta yang bunyi-bunyi ini. Agak seneng Pak, ke basogina Pak. Nah ini yang pahang. Ada terpahang. Yang bagi dua. Iya. Kira-kira aja Wita. Koneri angin di. Kayak kayak kok malah ada si miring anjing itu tapi bisa kalau susah malah ada miring. Iya. Dia goyang-goyang. Satu memang kabarnya Pak dari dulu. Iya satu. Satu meter di kemarin. Atapnya dari kayu di. Iya. Terus itu kaca tadi di mana itu Pak kaca? Di atasnya lagi. Cukup nggak boleh di jendelanya lagi di situ. Timpal aja Rodi. Jangan nasa gitu. Tapi berbeda ya dengan timpal aja rumah adat Bugis pada umumnya di. Iya beda. Beda. Kan dulu orang dulu ceritanya itu orang nggak bisa makan. Biasa kau ini rakyatnya memang. Oh, Batin rumah benih. kau Purmaga deng. Purni mandri wani maga teh kau ini rakyatnya kan biasa kan ada kapal Jepang, kapal apa, minta di atas toh, kapal di mana pada itu, minta itu rakyatnya kayak gini mau kata maga maka dia bola posa pada tidak, kamu biasa rakyatnya masuk. Oh. Begitu dulu identiknya rumah-rumah dulu dikasih begini loteng. Oh, iya. Oh, nonton teh masuk bureke ko ande. Masuk dulu. Kau kasih masapa di. Kasih masak pak. Oke. Maka ada kong kaya dagat tadi itu mah perisa kada dia dagat itu lebih gitu na. Iya. Ada di atas. Iya. Benih matiin rumah ada. Nore masuk bu. Itu televisi dari dulu itu, Pak. Iya dari dulu ini televisi. Beda tuh besina Pak di, besina jendelana di. Iya beda. Oi, berfungsi sebagai kunci nero. Iya. Kunci Tommy. Kunci di. Bisa diputar-putar Pak di. Kalau Putar diputar lagi. apa malah cai main riasan nono main. Tuh coba kira. Muka tuh kiranan tadi. Weh. Kalau pakai tapak putar ai mana ini nono main itu nih asa makan. Oh, masuk di sini lubang kalau diputar. Iya masuk lubang. Oh iya. Jendelanya saya sudah nggak ada yang kapan dijual begini kunci mundur. Wah bahaya ini kalau nato kolektor ini bisa beli mahal ini. Kalau dapat kolektor kunci begini, Ngambil. Nabi sampai ininya. Pintunya di. Biasa itu kolektor timpal aja anak sapal ada bola. Iya. Timpal aja ada biasa mahal begitu. Iya. Timpal aja pakainya dia. Iya, timpal aja saya yang nggak bisa kira di rakyang. Kan?
Iya ya, ini putar-putar. Ada ukirannya juga Pak ya. Ada pula diukir. Oke. Ini kata saya tadi deh. Abdul Rasid. Abdul Rasid. Oke, dirawat rumahnya Pak ya. Bisa jadi objek wisata ini Pak. Jadi pemirsa, dia ada atapnya terbuat dari kayu. Tapi ini kayunya dilapisi seng lagi di atasnya di. Tidak ada. Enggak, karena bonyok itu makanya dilapisi kiseng. Sebenarnya sana tidak bonyok, tidak rapuh. Ya. Mungkin masih begitu. Kami kan malu-malu, Pak. Oh, dulu tidak pakai seng tapi pakai kayu ya. Pakai kayu, pakai sen dulu kayu. Oh. Ini kayunya masih kelihatan kuat di kayu andalang ini. Dia agak rendah di sini, Pak ya. Ini Assalamualaikum. oh, ini dia ruang belakang pemirsa. Seperti ini ruang makan. Oh, ini di WC-nya. Oke. Setelah saya keluar dari rumah Dai Mas Saleh, saya melihat ada rumah yang mirip pemirsa. Di dindingnya ukirannya ini terlihat lebih terawat. Ini dia ada juntai-juntainya yang bunyi-bunyi, yang mirip tadi, mungkin bentuk aslinya seperti ini ya.